Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya bunda, ketemu lagi di channel YouTube Almizan DS. Ayah bunda, buat yang baru pertama kali nemuin channel Almizan DS, di video sebelumnya aku udah pernah posting juga tentang bagaimana proses penerimaan anak Down syndrome. Bagaimana stimulasi anak Down syndrome di rumah yang bisa kita lakukan sendiri. Yang ketiga, aku juga udah pernah posting tentang berbagai macam mainan-mainan edukasi yang bisa meningkatkan stimulasi bermacam-macam lah pada anak kita. Dan masih banyak lagi video-video yang insya Allah ayah bunda bermanfaat untuk kita semua. Biasanya nih ayah bunda, waktu pertama kali kita diberitahu oleh dokter kalau ternyata anak kita Down syndrome, itu pasti kita itu rasanya kayak bingung harus ngapain, terus nggak tahu anak kita mau diapain, terus terapinya kayak gimana, terus seperti apa, langkah-langkah apa yang harus kita mulai pas kita tahu nih kalau anak kita Down syndrome. Nah, kalau aku pribadi, step pertama, waktu pertama denger nih anak kita Down syndrome, yang pertama itu kita belajar. Iya, belajar. Karena waktu itu Almizan pas baru dilahirkan itu ototnya lemah banget. Jadi dia tuh cenderung diem, terus nggak pernah nangis. Kita kasih ASI, dia nggak bisa nyedot, nggak bisa menghisap. Pokoknya matanya tuh merem aja, meleknya tuh jarang gini doang, tuh ntar dia merem lagi. Nah di situ aku belajar, kita cari tahu informasi. Kalau aku dari Google, bagaimana cara meningkatkan otot bayi baru lahir, bagaimana cara menyusui bayi baru lahir. Nah di situ aku nggak langsung bawa Almizan terapi, jadi aku langsung melakukan intervensi sendiri apa yang bisa kita lakukan di rumah. Salah satunya itu pijat bayi, stimulasi area wajahnya, kita pijit-pijit, itu fungsinya untuk membangunkan fungsi otot-otot wajahnya salah satunya, supaya si anak nanti bisa melakukan hisapan pada payudara. Dan bisa juga dia menangis ya kan, karena menangis kan juga bukan cuman harus dia nangis aja gitu. Ternyata menangis itu butuh energi yang kuat dan otot yang pastinya itu nggak lemah. Kalau lemah kan nangisnya aja pasti sebentar. Nah di situ kita bisa lakukan pijit bayi. Kedua, kita bisa mengajari dia menyusu. Nah kalau Almizan, cara mengajari menyusunya itu ya emang harus usaha ya. Kita nggak bisa sekali coba langsung bisa, sekali coba langsung bisa. Pastinya membutuhkan waktu yang cukup lama dan kesabaran yang penuh. Contohnya, sebelum disusuin kita pijit-pijit nih area wajahnya. Habis itu kita masukin puting kita untuk memberikan si anak stimulasi rangsangan supaya dia mau menghisap. Nah kalau dulu aku masukin satu jari dulu nih ke dalam mulutnya supaya dia gitu. Nah akhirnya emang alhamdulillah, ternyata dengan kita memasukkan jari kita ke dalam mulutnya, si anak bisa mulai belajar menghisap. Nah kalau dia udah asik menyedot, baru deh kita pindah ke payudara kita. Itu cara untuk menyusuinya. Yang ketiga, kita bisa lakukan intervensi kayak membunyi-bunyikan suara-suara di sekitar dia supaya membangun kembali responnya, karena biasanya kan mereka tidur terus ya. Kita bikin berisik tuh gelas pakai sendok di ting 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 gitu. Kalau ada mainan-mainan yang suaranya nyaring, kita juga bisa puter-puter di area kepala dia supaya dia mau mencari asal suara. Kalaupun belum mau mencari, nggak apa-apa, kita coba terus sampai dia terangsang ingin mencari asal suara tersebut. Jadi kalau untuk bayi baru lahir, kita nggak perlu langsung bawa si anak ke tempat terapi langsung rutin. Biasanya kan untuk ke tempat terapi juga membutuhkan waktu dan biaya yang perlu kita persiapkan. Nah kalau masih bayi, biasanya kita bisa melakukan 3 hal tersebut di rumah sama kita orang tuanya sendiri. Nah terus kapan nih sebaiknya kita bawa anak kita terapi? Kalau sebetulnya kita orang tuanya sendiri pun bisa melakukan terapi tersebut di rumah ya. Sebaik-baiknya terapis itu memang adalah kita orang tuanya sendiri. Tapi ada step-step di mana kita butuh pertolongan dan bantuan profesional, orang yang lebih
tahu bagaimana step selanjutnya, bagaimana tindakan selanjutnya untuk anak kita gitu. Jadi sebenarnya kapan sih baiknya bawa anak kita terapi? Pertama, kalau aku waktu Almizan bayi itu aku punya pegangan sendiri tahapan perkembangan dan pertumbuhan anak pada umumnya. Jadi sebetulnya kan perkembangan anak Down syndrome sama anak yang tidak Down syndrome itu tidak sama. Tapi aku pegangannya dengan rangkuman tahapan tumbuh kembang anak pada umumnya. Misal, kapan sih bayi bisa ngangkat kepala sendiri gitu. Kalau anak pada umumnya kan 3 bulan dia udah bisa. Nah, ini kita ambil batas maksimal 3 sampai 4 bulan. Oh, berarti kalau anak umumnya 3 bulan, berarti anak Down syndrome harusnya di usia 4 bulan dia udah bisa nih ngangkat kepala, lehernya udah tegak gitu. Jadi kalau anak 6 bulan, misalnya anak pada umumnya dia udah tengkurap, udah mulai bolak-balik. Oh, kalau pada anak Down syndrome berarti di batas maksimal ada di usia 8 bulan. Nah, jadi nanti di buku tahap tumbuh perkembangan anak itu ada batas-batas usianya. Nah, untuk anak kita ambil batas usia maksimal. Jadi jangan berpatokan di usia awal ya. Jadi itu kalau anak umumnya 6 bulan, kita 8 bulan. Itu ada catatannya, bisa ayah bunda searching di Google, itu juga banyak banget tabel tahap tumbuh kembang anak pada umumnya. Nah, jadi itu buat pegangan kita. Alhamdulillah, syukur-syukur kalau kita stimulasi anak kita di rumah sendiri, terus nanti tiba-tiba di usia 4 bulan dia lehernya kuat, udah bisa ngangkat kepalanya sendiri, digendong udah nggak begini. Nah, itu tandanya alhamdulillah kita berhasil menjadi terapis anak di rumah. Nah, berarti kita nggak perlu dong ya ke tempat terapis untuk diterapi anak kita gitu. Karena kan waktu dan biayanya nih harus disiapin. Apalagi untuk ayah ibu yang sama-sama bekerja, kayak aku pribadi kan, aku juga kerja, abinya juga kerja. Jadi kayaknya mendingan kita belajar dulu deh, kita terapin dulu nih di rumah, nanti kalau nggak bisa baru kita segera gitu. Nah, dengan adanya pegangan sama kita nih, kita udah tahu nih tahap-tahap perkembangan apa aja sama anak kita. Pas kita tahu misal usia duduk maksimal itu ternyata anak 10 bulan. Biasanya ada anak-anak pada umumnya yang usia 7, 8 bulan udah bisa duduk sendiri. Oh, ternyata batas maksimal 10 bulan. Nah, kita pantau kalau usia anak kita udah 10 bulan terus dia belum bisa duduk sendiri. Nah, disinilah kita harus segera menghubungi, mencari di mana tempat klinik tumbuh kembang terdekat supaya anak kita nih ditanganinya nggak terlalu lama, karena kita udah tahu nih, udah warning nih berarti umur 10 bulan tapi dia belum bisa duduk, padahal ini udah batas maksimal nih anak pada umumnya gitu. Nggak apa-apa. Nah, disitulah kita udah harus menentukan ya ayah bunda. Nah, setelah kita udah tahu nih batas kemampuan kita sampai di sini, udah deh, aku udah nggak ngerti nih gimana cara stimulasinya, udah kita hubungin aja. Nah, di sini untuk mencari tempat terapi itu juga banyak banget pilihannya dan gak mudah ternyata ya bunda. Pertama, kenapa aku bilang gak mudah? Biasanya ya, kalau kita itu kalau punya BPJS, kita biasanya pasti menggunakan BPJS. Kayak waktu dulu Almizan juga pernah aku coba terapi di RSUD itu menggunakan BPJS. Waktu itu Almizan terapi diri ya, jalan kayaknya waktu itu udah mau 18 bulan, jalannya belum, kayak masih diri, terus nggak berani jalan gitu. Kalau diri mah udah. Nah, di situ aku mulai bawa terapi menggunakan BPJS. Nah, yang disayangkan penggunaan BPJS itu yang aku pikirin nih, pertama antriannya cukup lama. Jadi kita tuh untuk dapetin waktu seminggu 2 kali itu susah banget. Apalagi terapinya itu biasanya nggak cuma satu, biasanya ada 2 terapinya, terapi okupasi sama terapi lainnya, kita sama terapi oral waktu itu. Terus udah antriannya panjang, nggak bisa seminggu 2 kali. Sekalinya kita terapi itu diajarinnya si anak di dalam ruangan cuman paling lama itu 20 menit, 20 sampai 25 menit. Antrinya nanti di rumah sakit kita udah sejam. Nah, aku pernah ngejalanin itu kurang lebih bolak-balik sebelum pandemi 4 sampai 5 kali ya bolak-balik untuk terapi Mizan.
ternyata pas aku pikir-pikir kok kayaknya nggak akurat, nggak maksimal nih dengan batas waktu yang sebentar si anak belajarnya, terus antriannya pun panjang, jadi kayaknya lama banget si anak belajar, tapi waktunya lama, tapi dia ngisi kelasnya sebentar-sebentar gitu. Akhirnya kita mencari lagi kedua option ya kan, mencari option kedua itu kita cari klinik tumbuh kembang di luar BPJS. Nah jadi kalau ayah bunda mau coba penggunaan BPJS boleh, silakan. Tapi tadi kekurangannya itu yang tadi aku jelasin. Kedua, kalau ayah bunda ada waktu lebih dan rezeki lebih, ayah bunda boleh memaksimalkan mencari klinik tumbuh kembang pastinya yang terdekat dari jarak rumah kita. Karena tadi terapi itu kan nggak sekali balik udah, tapi dia itu berkesinambungan, harus rutin. Jadi kalau bisa setiap hari, seminggu minimal itu 2 kali kita harus balik ke tempat terapi. Mau nggak mau kita harus cari tempat terapi terdekat dan biayanya yang ramah lingkungan. Belum lagi kita harus lihat juga cocok apa enggak, terus kita ngerasa puas apa enggak gitu. Jadi mencari terapi itu memang sebaiknya harus banyak tempat nih. Kalau misalnya kita di si tempat si A nih kayaknya kok nggak serak ya, terus si anak nggak ada perkembangan, kayaknya dia masih belum mau sama terapisnya, terus kita juga kayaknya dapat ilmunya kurang nih, kayaknya cuman segini-gini aja gitu, kita boleh pindah ke tempat B, terapi si B nih. Nah biasanya kalau udah cocok, kantongnya udah pas, lokasi dari jarak rumah deket, si anak mau, artian mau itu anak kita kan susah-susah gampang ya. Biasanya ada anak yang gampang cepet deket sama orang, ada yang emang biasanya orang itu kurang bisa ngedeketin anak kita. Nah itu kita lihat-lihat juga supaya apa, jadi supaya kita mempersingkat waktu untuk menterapi anak kita. Jadi kalau kita lihat si anak udah gak nyaman nih di tempat terapi ini, terus kitanya juga kurang enak, nah kita harus siap-siap pindah ke tempat terapi lain. Jadi emang semua berbagai aspek tuh harus dipikirkan deh kalau nyari tempat terapi. Tapi nggak apa-apa, itu salah satu ikhtiar kita, daripada kita nggak bergerak, kita di rumah aja terus kita nggak dapet ilmu, diterapiin di rumah sama kita juga nggak pas kan pegangannya. Ya udah mau nggak mau kita ikhtiarnya itu mencari tempat terapi yang pas dan cocok sama kantong, rumah, dan anaknya gitu. Membawa anak ke tempat terapi itu ternyata penting banget. Kenapa aku bilang penting banget? Salah satunya alhamdulillah kalau Almizan itu mulai dari bayi sampai dia usia 2 tahun itu tahap tumbuh kembangnya masih normal selayaknya anak-anak pada umumnya, tapi di batas-batas maksimal gitu. Nggak kayak anak umumnya banget, tapi dia di akhir-akhir gitu. Tapi itu alhamdulillah karena aku nerapiinnya dia itu sendiri di rumah. Nah ternyata belum tentu loh apa yang kita nilai sama anak nih, kayaknya kita menilai anak kita bagus, ternyata pas kita bawa ke tempat terapi, menurut terapinya kurang bagus, masih belum maksimal gitu. Contohnya sekarang ini kan Almizan lagi menjalankan terapi lagi nih, harus rutin kejar tayang nih 1 tahun ini. Sebelum usia 5 tahun dia harus nggak boleh kosong, jadi aku udah kejar tayang, nggak boleh putus. Mudah-mudahan sih kita istiqomah ya bawa mizannya. Nah ternyata apa yang menurut kita mizan udah bisa, pas kita bawa ke tempat terapis, menurut terapisnya belum bisa si anak. Salah satunya kayak melompat, kata terapisnya, Bu, Almizan udah bisa lompat belum? Udah. Almizan udah bisa pakai baju celana belum? Udah. Tapi kalau baju masih dibantu karena dia tangannya kayak masih belum lihai gitu ngelepasnya. Nah Almizan udah bisa makan sendiri belum? Udah. Ya itu kan udah bisa naik tangga belum? Udah. Nah kita menurut penilaian kita, oh anak saya udah bisa gitu. Ternyata pas dicoba sama terapisnya sendiri di sana dinilai. Nah itulah jadi kelihatan apa kekurangan anak kita. Ternyata apa yang menurut kita bisa, di sana Almizan terlihat tidak bisa. Pertama, lihat cara melompat Almizan, dia melompat hanya bisa 1-2 kali, selebihnya dia duduk. Nah harusnya kata terapisnya lompat itu sebisa mungkin dan selama mungkin, harus diikutin terapisnya lompat dia lompat. Kalau ini kan Almizannya duduk.
Nah, itu berarti ada ketidakseimbangan fungsi tubuhnya dia. Terus kayak naik tangga juga dia masih pegangan. Nah, seharusnya kalau fungsi keseimbangan tubuhnya udah bagus, dia bisa naik tangga tanpa pegangan kayak kita aja ya kan, kanan kiri udah lihai gitu. Terus nanti dari situ kelihatan, oh ternyata anak saya belum bisa ya, ternyata apa nih kak kurangnya gitu. Nah itu berarti kurangnya ada otot perut atau otot punggung yang fungsinya belum maksimal, sehingga si anak nggak bisa menjaga keseimbangan badannya secara lama. Makanya Almizan itu makan masih berantakan, terus pakai celana sendiri juga dia duduk bukan diri, ngangkat kaki satu. Harusnya kan kalau pakai celana kita jingjit gitu ya. Nah kalau Almizan enggak sih, emang pakai celananya dia duduk, tapi dia udah tahu mana lubang kanan kiri itu doang. Tapi kalau untuk pakai secara berdiri emang belum. Nah disitulah kelihatan, oh ternyata ototnya belum berfungsi dengan maksimal, padahal menurut kita udah bagus ya, ternyata enggak. Nah disitulah makanya membawa anak ke tempat terapis itu wajib banget hukumnya, meskipun penilaian kita pada anak kita udah bagus, udah bisa. Ya mudah-mudahan ayah bunda kita semua, termasuk aku pribadi, bisa segera mungkin diberikan istiqomah dan kemudahan untuk membawa anak-anak kita terapis dengan secara rutin biar mendapatkan hasil yang maksimal. Nanti di video selanjutnya paling boleh deh nanti aku share ya, terapi apa aja sih yang dilakuin sama Almizan, terus kurangnya Almizan tuh di mana. Padahal Almizan terlihatnya udah bisa gitu ya. Ayah bunda juga boleh loh komentar di kolom komentar kita mau buat video apa nih gitu, supaya nanti aku bikinin dan mudah-mudahan ada bahan videonya juga ya kalau kita lagi belajar sama Almizan di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.